Sarwenda cerita curhat Ruben Onsu pikirkan gaji 6.500 karyawannya. Kenapa? Tanganku cuma 2. Lewat kanal YouTube-nya, Sarwenda bongkar kondisi memprihatinkan Ruben Onsu di tengah pandemi virus corona ini. Bukan pikirkan keselamatan dirinya sendiri. Kini Ruben Onsu berjuang mati-matian untuk gaji karyawannya di tengah kondisi darurat COVID-19. Tangis Sarwenda pun pecah tatkala menceritakan perjuangan Ruben Onsu untuk tetap mendapat pemasukan saat masa sulit akibat wabah virus corona ini. Ibu angkat Betran Peto ini menyebut sang suami tengah dilanda kepanikan yang luar biasa. Ia pun begitu khawatir dengan kesehatan Ruben Onsu yang seolah terfosir dengan rasa paniknya itu. Lewat video itu, Sarwenda mengaku satu hal yang saat ini sedang mengguncang pikiran Ruben adalah soal gaji karyawan. Bagaimana tidak, dari gerai bisnis yang ia jajakan. Saat ini Ruben Onsu sudah memiliki ribuan karyawan yang tersebar di berbagai kota. Kini dalam kondisi darurat COVID-19, para karyawan pun menaruh penuh harapannya akan tetap dapat gaji dari Ruben Onsu. Begitu pula Ruben Onsu. Ia tanpa lelah terus berjuang mati-matian untuk tetap memperjuangkan hak para karyawannya. Sayangnya, terlalu memikirkan hal itu, kondisi Ruben Onsu membuat Sarwenda merasa pilu. Sebagai istri, Sarwenda bisa merasakan panik dan takutnya sang suami dalam kondisi berat seperti itu. Meski Ruben Onsu kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga tercinta, namun Sarwenda yakin pikiran sang suami ada di tempat lain, yakni memikirkan pekerjaan. Saya yakin badannya di sini, tapi pikirannya di kerjaan, tambah Sarwenda. Melihat hal tersebut, Sarwenda sangat mencemaskan Ruben Onsu. Ibunda Betran Peto ini takut jika Ruben Onsu memendam semua masalahnya sendiri akan menjadi tertekan. Karena tak ada pembahasan lain yang dia bahas, kecuali rasa khawatir yang saya rasa dosisnya. Kalau tidak ada yang mengontrol, pasti dia akan tertekan dan memendam sendiri, tulis Sarwenda. Bahkan diakui Sarwenda, Ruben Onsu menjadi panik luar biasa begitu melihat semua hal tentang virus corona. Di situ saya lihat dia selalu panik jika ada yang datang membahas corona. Paniknya kembali tidak terkontrol karena saya tahu dia bingung harus berbuat seperti apa, ungkap Sarwenda. Sarwenda mengaku sempat berbicara dengan Ruben Onsu agar tak terlalu memusingkan soal virus corona. Namun balasan yang diberikan Ruben Onsu membuat hati Sarwenda makin sedih. Ada baiknya kami keluar dulu deh dari grup-grup yang ada di WhatsApp kamu deh, ujar Sarwenda. Kenapa emangnya? Terus hiburan aku apalagi dong selain HP, jawab Ruben Onsu. Aku rasa batas sesuatu dari WhatsApp bukan buat hiburan kamu deh, tapi malah buat kamu selalu panik, tutur Sarwenda menenangkan hati sang suami. Setelah diberi penjelasan oleh Sarwenda, Ruben Onsu pun menyadari kesalahannya. Ia lantas menuruti arahan Sarwenda untuk tak banyak membaca berita soal virus corona atau COVID-19. Udah bun, aku udah leave grup-grup di WhatsApp, tutur Ruben Onsu. Agar kepanikan Ruben Onsu tak muncul lagi, Sarwenda pun mewanti-wanti karyawannya agar jangan pernah membahas virus corona di depan Ruben Onsu. Saya berpikir untuk setiap yang datang atau asisten yang saya briefing, semua untuk jangan pernah membahas tentang virus corona di rumah ini, ucap Sarwenda. Karena kami sudah harus bisa memilih mana yang bisa dijadikan edukasi dan mana yang tidak bisa diterima oleh pikiran kami. Karena kami ingin dijauhkan dari segala pikiran atau berita hoax yang menakuti kami, tambahnya. Akan tetapi, kesedihan Ruben Onsu semakin menjadi ketika memikirkan nasib dan gaji karyawannya. Bagaimana tidak? Selama hampir sebulan ini, gerai bisnis Ruben Onsu mengalami kerugian yang cukup banyak. Namun di sisi lain, karyawan tentu masih mengharapkan gaji yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Di sisi lain, Ruben Onsu pun masih tetap harus memikirkan keluarganya, Sarwenda, Betran Peto, Thalia, dan Tania yang juga jadi prioritas utama. Di saat kondisi begini, pikiran suami saya sudah bisa dibilang campur aduk. Pasti semua orang yang punya usaha kena imbasnya akibat virus corona, tutur Sarwenda. Sarwenda pernah bertanya kepada Ruben Onsu terkait masalah bisnisnya yang kena imbas besar akibat pandemi virus corona. Apa sih yang buat kamu itu mumet banget yang? Tanya Sarwenda kepada Ruben Onsu.
Doain aku sehat dan kuat aja ya, jawab Ruben Onsu singkat. Tak ingin membuat Sarwenda ikut memikirkan nasib bisnisnya. Yang apa sih yang kamu bebani dalam pikiranmu saat ini? Cecar Sarwenda lagi. Setelah dicecar, akhirnya Ruben Onsu belak-belakan mengungkapkan kecemasannya soal ribuan karyawan yang bekerja kepadanya. Diakui Ruben Onsu, ia tidak ingin melihat ribuan karyawannya ini menjadi pengangguran. Bagaimana ya kapalku bisa berjalan? Awak kapal yang ikut aku 6.500 karyawan saat ini. Kenapa Tuhan kasih tangan aku cuma 2 ya? Curhat Ruben Onsu sedih. Ingin rasanya aku bisa banyak melakukan sesuatu untuk mereka. Walau aku sering dibilang host sampah, tambahnya. Acara sampah mah nggak apa-apalah yang, aku mah senyumin aja karena mereka nggak tahu yang sebenarnya. Dan mungkin dengan dia mencaci kita mereka senang. Biar aja, aku nggak ambil pusing. Tapi yang aku pusing dan kepikiran lalu gak bisa adalah melihat pengangguran yang semakin banyak akan meningkatkan kejahatan, tutur Ruben Onsu. Mendengar curhatan pilu Ruben Onsu, Sarwenda mengaku tak bisa berkata-kata apalagi. Ya udah, pakai tabungan aja buat nutupin selama corona ini, ujar Sarwenda mencoba memberi jalan keluar. Namun ide Sarwenda ini ditolak halus oleh Ruben Onsu. Aku bersyukur punya suami bijak dan tanggung jawab. Tapi aku kasihan melihat suamiku terus-terusan ada saja pikirannya yang tak selesai-selesai, imbuh Sarwenda lagi. Lantas, Sarwenda membongkar pengorbanan yang dilakukan oleh Ruben Onsu. Yakni Ruben Onsu gencar melakukan promosi online di laman Instagram story pribadinya. Yang harus dipikirkan, bagaimana kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Makanya aku jualan online aja bun, ungkap Ruben Onsu. Kenapa online? Yaitu satu-satunya cara aku menyelamatkan usahaku dan karyawanku, tambah Ruben Onsu. Sang putra, Bertrand Peto pun sempat memergoki Ruben Onsu yang berkorban dengan gencar melakukan jualan online. Ayah lagi nge-shoot atau mengambil gambar bersunda Express. Yang koko denger ini lagi berkurang pemasukannya, ujar Bertrand Peto. Ketika promosi online, Ruben Onsu tampak ceria meski diakui Sarwenda itu hanya pura-pura. Wajah tidak sama seperti dia menjadi host yang ceria dan tertawa lepas, ungkap Sarwenda. Dan aku melihat, padahal perutnya udah kenyang sekali. Tapi dia tetap buat IGTV untuk promosikan produknya, imbuh Sarwenda. Diakui Sarwenda, Ruben Onsu kini sudah tak memikirkan nasib perutnya, apakah ia kenyang atau tidak. Bahkan dia tidak pernah memikirkan perutnya saja, tapi dia memikirkan sekeliling dia, itu pasti, ujar Sarwenda. Ketika diingatkan untuk tak terlalu ngoyo, Ruben Onsu hanya menjawab singkat. Dia kan didoakan doang bun, please, ujar Ruben Onsu. Di situ wajah saya senyum tapi hati saya menangis. Aku Sarwenda dalam hati. But if you close your eyes